Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Febrian. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya Kota 50. Saya berasal dari SMK PP Negeri Padang Mengatas. Dan pada tahun ini saya menjadi mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan dari gugus 4. Nah, baik. Pada video saya kali ini, saya menjalankan tugas PKKMB dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yaitu tugas pertama, kenapa saya memilih jurusan kedokteran hewan dan kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kenapa saya memilih jurusan kedokteran hewan? Dokter hewan adalah sebuah pekerjaan yang mulia dan selaras dengan hobi saya yang menyukai hewan. Dan untuk dokter hewan sendiri memiliki prospek kerja yang sangat luas, dan di Indonesia sendiri tenaga kerja kedokteran hewan ini masih sangat dibutuhkan atau masih kekurangan. Jadi inilah alasan saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan, karena saya ingin menjalankan kerja saya bersamaan dengan hobi saya. Menyenangkan, bukan? Nah, kenapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana? Karena Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sudah terakreditasi unggul atau A dan menjadi atau termasuk 5 fakultas kedokteran hewan terbaik di Indonesia. Dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana terletak di kota Bali, yaitu kota pariwisata yang membuat saya kuliah bisa sambil jalan-jalan, healing. Jadi inilah alasan saya yang membuat saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Yang kedua, saya di sini akan menjelaskan ikon yang menjadi ikon Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Ada 3, yaitu pertama babi, anjing kintamani, dan sapi Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang sapi Bali. Sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia dan mempunyai keunggulan daya reproduksi, adaptasi, dan presentasi karkas yang tinggi. Ciri-cirinya warna betina warna merah bata, sedangkan yang jantan sedikit kehitaman seiring bertambahnya usia. Dan untuk kakinya berwarna putih mulai dari lutut ke bawah, atau biasa disebut sapi Bali, biasa disebut juga sapi kaos kaki. Dan daerah area pinggul atau bokong berwarna putih serta memiliki tanduk hitam, runcing, dan melengkung ke tengah dengan postur tubuh yang memiliki kaki ramping kecil. Sapi Bali hampir menyerupai banteng. Sapi Bali merupakan sapi endemik Indonesia dan memiliki berat rata-rata 300 sampai 600 kg. Tugas selanjutnya ialah apa yang dimaksud dengan profesional, beretika, dan berbudaya. Dan apa tanggung jawab dari si dokter hewan untuk memiliki ketiga sikap tersebut. Seperti moto Fakultas Kedokteran Hewan yang Salam Petro profesional, Petro beretika, dan Petro berbudaya. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai protokol dan aturan ya dalam bidang yang dijalaninya dan mendapatkan gaji sebagai upah atas jasanya. Beretika adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tingkah laku sesuai dengan aturan, norma, dan kaidahnya. Dan berbudaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang memiliki pikiran atau akal yang sudah maju. Nah, apa sangkut pautnya dengan profesi dokter hewan? Kenapa dokter hewan harus memiliki 3 sikap ini? Yang pertama, profesional. Dalam dunia kerja kita, apalagi dalam menangani pasien kita, hewan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada kebohongan di antara pemilik dan kita. Kita harus melakukannya dengan semampu kita. Katakanlah kita mampu atau tidak mampu,
kita harus mengatakan dengan sejujurnya. Yang kedua, beretika. Dalam dunia kerja, kita memiliki rekan-rekan kerja sesama dokter hewan. Kita tidak boleh menjatuhkan, merendahkan, memburuk-burukkan sesama profesi kita. Kita harus saling berdiskusi. Kalau bisa kita saling melengkapi. Apa yang kita tidak tahu dan apa yang tidak dia tahu, kita saling melengkapi dan saling bertanya. Yang ketiga, berbudaya. Jadilah dokter hewan yang ramah, sopan, bersosialisasi dengan pelanggannya, agar pelanggan itu merasa nyaman dan seterusnya akan berlangganan dan percaya atas kerja kita, bahwa hewan kesayangannya bisa kita tangani dengan baik. Nah, tugas selanjutnya yang keempat yaitu hal apa saja yang akan saya lakukan ketika saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya sudah membuat peta konsep hal apa saja yang akan saya lakukan selama saya kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sesuai alurnya, saya akan memulai dari awal. Saya akan mengikuti rangkaian saya sebagai mahasiswa baru, seperti kegiatan PKKMB dan sebagainya. Saya akan membangun relasi bersama teman-teman yang berasal dari berbagai daerah, menambah pergaulan saya. Saya akan menargetkan IPK saya sebaik mungkin dan mempertahankannya hingga saya tamat, karena saya mempunyai tujuan lulus secepat mungkin dan menjadi lulusan komod. Mengikuti keorganisasian, ekstrakurikuler yang saya minati, dan bisa kedepannya membanggakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selanjutnya saya akan mencari beasiswa kampus merdeka, belajar merdeka untuk saya bisa belajar di luar negeri atau pertukaran pelajar dan S2 dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mengabdi kepada masyarakat sekitar dengan kemampuan yang saya punya. Dan mungkin itu sedikit hal yang akan saya lakukan di Fakultas Kedokteran Hewan selama saya kuliah nantinya. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya maaf. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurangnya, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kesejahteraan untuk kita semua.